Bersama saya Hanim Ayun, kita akan membahas mengenai hal seputar kesehatan dengan cara yang ringan namun tetap berbobot bersama ahlinya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh dalam diam. Penyakit ini juga disebut dengan pembunuh nomor 1 di dunia bahkan di Indonesia, yaitu penyakit jantung koroner. Carpods episode kali ini mengangkat tema hidup sehat tanpa jantung koroner, deteksi dini dan perawatan modern dengan cath lab. Baik mitra sehat, untuk membahas lebih dalam tentang penyakit jantung koroner, hari ini sudah bersama kita seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Dedi Setiadi, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Beliau merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang ada di RSUD R.A. Kartini, Jepara. Halo Dr. Dedi, selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Terima kasih ya dokter karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi penting bagi mitra sehat melalui Carpods. Nah dokter, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa itu penyakit jantung koroner dan bagaimana kondisi ini bisa terjadi. Ya, selamat siang mitra sehat semua dimanapun berada. Penyakit jantung koroner ini kalau kita dengarkan agak ini ya, agak kedengarannya agak menakutkan gitu ya kesannya ya. Tapi sebenarnya gejala-gejala penyakit jantung koroner itu ya gejala yang umum dijumpai di masyarakat. Jadi apa namanya, kadang orang tidak menyadari bahwa yang dialami itu penyakit jantung koroner. Ada yang kadang menganggap hal yang ringan seperti apa ya, nyeri-nyeri yang tidak khas atau juga bahkan dianggap sebagai masuk angin, itu sebenarnya juga bisa penyakit jantung koroner ya. Tapi pada dasarnya penyakit jantung koroner itu terjadi karena suatu proses yang kita sebut aterosklerosis. Apa itu aterosklerosis? Aterosklerosis adalah proses degenerasi dari pembuluh darah yang mengalami ada kekakuan pembuluh, kemudian ada pembentukan plak-plak atau kerak di dalam pembuluh darah, sehingga bermanifest pembuluh darah tersebut akan menyempit lubang diameternya. Nah, kita tahu bahwa di dalam jantung itu pembuluh darahnya itu sangat kecil, Mbak. Kira-kira ya sekitar 3 mm diameternya. Atau ada yang ada yang 2 mm, ada yang 1 mm. Itu kalau misalnya ada kerak sedikit, dia akan mudah untuk menyempit dan menutup aliran. Nah, sementara aliran itulah yang dipakai otot jantung untuk memiliki tenaga dari darah dan oksigen yang dialirkan tadi menjadi suatu pompa yang mendorong atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh gitu. Berarti termasuk penyakit yang sangat serius ya dokter ya? Ya, tentu saja ya. Meskipun pembuluh darahnya itu kecil, tapi kalau sudah mengalami aterosklerosis, mengalami penyempitan atau sumbatan, dia bisa berakibat fatal yang mengganggu fungsi jantung atau kita sebut sebagai serangan jantung. Dan semuanya itu tadi proses yang terjadi masuk dalam kelompok penyakit jantung koroner gitu. Ya. Terus gejala-gejala seperti apa yang biasanya muncul agar mitra sehat itu juga bisa waspada dokter? Gejala awalnya kalau memang itu mengarah ke penyakit jantung koroner. Ya, jadi sebenarnya kita juga nggak harus selalu takut dengan yang kita sebut gejala itu ya. Jadi memang pada umumnya gejala itu ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat ya. Gejala yang ringan biasanya nyeri-nyeri dada ketika aktivitas, nyeri kita ketika lagi ada apa ya, emosi atau psikis yang lagi terganggu, atau nyeri dada yang sering muncul ketika sedang olahraga misalnya, atau nyeri dada yang tidak hilang-hilang ketika ada pemicunya. Tetapi kita bisa mengkaitkan nyeri dada itu dengan penyakit jantung koroner, tentu harus melihat yang namanya faktor risiko. Jadi tidak semua orang nyeri dada langsung oh ini jantung, enggak ya, karena
Kalau tidak salah tuh ada sekitar 13 titik di dada kita dengan lokasi nyeri yang berbeda-beda, yang bisa itu jantung, tapi bisa juga itu bukan jantung. Ya, jadi bisa dikatakan nyerinya memang beda-beda. Kalau nyeri ada yang di dada kiri, ada yang menjalar ke lengan, ada yang ke dagu, ada yang ke leher, ada yang ke ulu hati, ada yang menjalar ke punggung, tergantung dari tempat gangguannya. Tapi tadi sekali lagi harus ditengok ke belakang faktor resikonya ini apa. Ya, kalau nggak ada faktor resiko, misalnya nih ada usia muda, entah laki-laki entah perempuan umur 20-an tahun tidak punya faktor risiko, tiba-tiba nyeri, ya kita juga mengatakan ini less likely ya, atau tidak terlalu mengarah ke jantung gitu. Tapi kalau misalnya ada faktor risiko, ya bisa kita pikirkan itu suatu penyakit jantung koroner. Kalau untuk deteksi dininya dokter? Deteksi dini, jadi gini, sebelum deteksi dini, saya harus ngomong faktor risiko tadi ya. Faktor risiko itu kalau kita kelompokkan paling tidak yang besar itu ada 5. Satu faktor risiko yang tidak bisa dirubah, itu usia, genetik, jenis kelamin, gitu ya. Yang kelompok yang lain itu, yang kelompok yang kedua itu yang bisa dirubah, yang diantaranya 4 besar itu, 1 kolesterol tinggi, kolesterol dan keluarganya, ada kolesterol, trigliserid, asam urat, LDL, itu kita sebut dislipidemi. Yang kedua hipertensi. Ya, darah tinggi, ya, nggak tahu hipertensi itu darah tinggi. Tapi darah tinggi juga kita lihat ya, ini darah tingginya ini tidak terus sekali ditensi, terus oh tensi saya tinggi, berarti saya darah tinggi, enggak. Oh, belum. Kalau kayak yang di tensinya dulu itu ya dok, tensi, gula darah sama dislipidemi tadi ya? Ya, itu pemeriksaan mungkin bisa untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko. Faktor risiko adalah faktor dasar yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, meskipun belum tentu orang yang punya faktor risiko itu jadi penyakit jantung. Jadi kita minimalkan faktor risikonya supaya tidak menjadi jantung. Nah, gitu. Deteksi dininya ya dari faktor risikonya. Iya, dari kelima tadi ya. Dari kelima tadi kan adanya faktor genetik. Apakah itu cukup besar dok untuk mengarah ke sana? Apakah seumpama orang tua saya punya riwayat penyakit jantung, terus kemudian apakah saya itu ada resiko ke sana juga? Ada, tapi sebenarnya tidak terlalu besar juga sih. Tidak terlalu ya. Sebenarnya kalau kita lihat di fenomena yang ada sekarang ini, yang faktor 4 yang tadi saya sebutkan itu justru yang apalagi sekarang ya kita lihat itu makanan gitu ya. Betul, itu makanan. Sekarang itu di setiap gang itu ada minuman manis-manis semua itu. Manis. Wah, itu kalorinya atau apa gitu saya ya. nggak nyebut merek ya, yang jelas itu kadar gulanya kan tinggi ya kan. Terus makanan-makanan yang apa ya, entah itu makanan junk food yang lain yang kira-kira berkolesterol tinggi gitu kan. Terus sekarang juga kita lihat anak-anak usia sekolah sudah banyak yang merokok. Nah, itu juga faktor risiko kan. Terus makanan-makanan yang banyak mengandung garam atau yang bisa meningkatkan tensi itu kan ya, garam. Mungkin kopi masih bisa diperdebatkan ya. Kopi itu gimana sih dok? Nah, nanti kalau kopi kita bisa bahas lagi di lain kesempatan. Lebih ke gulanya ya dok ya? Nah, sebenarnya kopi itu kalau mau saya singgung sedikit ya, gula oke, dia mempengaruhi bisa ke arah diabetes. Tetapi efek kafein sendiri juga ada sebenarnya, ada efek positif, ada efek negatif. Meskipun kalau dikaitkan dengan jantung katanya itu transient atau sementara. Misalnya dia membuat dada berdebar, dia membuat vasokonstriksi pembuluh darah, atau vasokonstriksi itu apa ya? Pembuluh darah mengkerut. Kalau pembuluh darah mengkerut, otomatis tensinya kan akan naik ya. Meskipun dari beberapa penelitian itu dikatakan sementara. Ya, tapi kalau misalnya sementara, kok kita minum kopinya sehari 3 kali gimana tuh? Hari ini pagi naik, siang belum turun, udah dikasih kopi lagi, akhirnya jadinya keterusan kan? Nah, itu tadi pola hidup dan makanan-makanan sekarang itu. Ya. Terus kalau untuk pola hidup kan memang harus sedikit dikurangi untuk makanan-makanan yang memang sebenarnya itu kurang baik ya untuk kesehatannya dokter. Kalau untuk olahraga dokter, olahraga yang baik untuk kesehatan jantung itu seperti apa aja dokter? Ya,
Jadi prinsipnya olahraga itu adalah rutin dan ritmis atau teratur ya. Jadi ya kadang ada yang bilang, saya tiap hari sudah ngerjakan kerjaan rumah kok dok, tapi kadang berat, kadang ringan, nggak teratur kan. Nah, jadi yang dikatakan ritmis dan reguler itu begini, kalau kita kerjakan ini dengan durasi tertentu dan frekuensi yang stabil, itu insya Allah bermanfaat. Durasi yang dibutuhkan supaya ada manfaat untuk jantung itu minimal 30 menit. 30 menit. Kenapa kok 30 menit? Continue 30 menit itu ya dok ya? Continue ritmis, nah itu jalan, sepeda, renang, ataupun senam, ataupun apapun. Karena di menit 0 sampai menit ke-20 itu energi yang dikeluarkan oleh tubuh itu masih berasal dari gula, entah itu glukosa, entah itu gula yang di dalam apa yang kita makan ya, tapi itu dari gula, belum membakar lemak. Kalau menit ke-20 ke atas itu baru lemak cadangan itu baru dibakar. Kalau kita pengen olahraga itu bisa menurunkan kolesterol kita, bisa menurunkan berat badan kita, membakar lemak kita, ya nggak boleh di bawah 20 menit. Makanya para ahli mengatakan kalau olahraga jantung yang bermanfaat untuk menurunkan tadi faktor-faktor resiko jantung minimal 30 menit sekali dalam mengerjakan, dan itu continue ya. Tidak berhenti ya dok? Tidak berhenti. Kalau tadi dikatakan nyapu gimana dok? Ya nyapu kan bentar, nonton, oh ada iklan di TV atau sinetron, ada iklan kan berhenti, kan nggak continue kan, jadi awal lagi kan, start dari awal lagi, yang dibakar apa? Gula. Padahal kita mau bakar apa? Lemaknya. Iya kan? Nah itu yang kedua dari frekuensi, ada beberapa penelitian yang mengatakan 3-5 kali seminggu, entah itu continue terus istirahat atau selang sehari, itu bermanfaat. Tentunya yang 3 kali sama yang 5 kali manfaatnya akan lebih banyak yang 5 kali seminggu kan. Misalnya kita kerjakan 5 kali seminggu dengan durasi 1 jam, tentu lebih bagus daripada 3 kali yang cuman 30 menit. Jenis olahraganya juga nggak semua olahraga ya, yang disarankan yang bersifat aerobik. Aerobik itu berarti tangan, kaki, semua bergerak. Bukan olahraga beban yang angkat barbel atau beda. Nanti berarti contohnya kayak mungkin bersepeda itu ya banyak. Gitu ya, sepeda, jalan, lari, renang. Sekarang orang semua hobinya apa? Lari kan? Iya. Ya nggak apa-apa lari, jangan dipaksa, tapi lari continue mau 5K, 3K, 1K, berapa itu terserah. Yang penting durasinya tadi tercapai. Jalan juga nggak apa-apa, sekuatnya aja gitu. Jadi lebih baik FOMO buat lari, menjadi pelari culture, daripada FOMO buat makan makanan atau minum-minuman yang lagi viral. Gitu ya dokter ya? Ya, betul. Biar yang nyobain teman-temannya kita dengar rasanya gimana gitu ya. Iya benar. Kalau buat minuman, makanan kayak gitu kan investasi buat kitanya nggak ada ya dok ya. Kalau untuk lari kan oke lah masih jadi pelari culture, tapi kan continue untuk investasi kesehatannya itu kan ada. Tapi sekali lagi Mbak Anim, bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin jantung ya enggak terus semua makanan itu enggak boleh ya. Sebenarnya semuanya tuh boleh, tetapi dibatasi jumlahnya, frekuensinya. Jadi bukan, waduh saya takut sakit jantung ya saya nggak mau nyicipin ini. Kalau nyicip-nyicip aja ya nggak apa-apa. Jangan berlebihan ya, supaya faktor-faktor resiko tadi tidak menumpuk jadi satu masalah di kemudian hari. Ya, buat mitra sehat, jika ingin bertanya atau memiliki pengalaman pribadi mengenai penyakit jantung koroner, boleh bertanya dengan meninggalkan pesan pada kolom komentar ya. Nanti kita akan bacakan satu persatu dan akan dijawab langsung oleh Dokter Dedi. Oke dokter, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya boleh kita bacakan dari mitra sehat yang sudah memberikan pertanyaan kepada kita mengenai penyakit jantung koroner. Boleh. Oke, kita pilih-pilih dulu ya. Oke, baik, dari April, L-nya double ya. Dokter, apa bedanya antara serangan jantung dan gagal jantung? Ya, jadi gini, kalau serangan jantung itu adalah awal dari jantung itu mengalami kondisi kejadian terganggu fungsinya. Nah, tadi yang disebabkan oleh
penyumbatan atau 5 faktor menyebabkan sumbatan di pembuluh darah atau menyebabkan aliran terganggu, itu bisa memicu serangan jantung yang ditandai dengan nyeri dada yang berat. Mungkin nyerinya nggak bisa ditunjuk satu jari ya, nyerinya tuh nyeri tumpul kayak orang ketindih karung katanya, terus sampai keringat dingin, sampai baju basah. Kalau orang di sekitar saya seperti angin duduk masuk angin katanya gitu kan. Ya, kemudian dengan sampai 20 menit, teorinya 20 menit lebih tidak ada perbaikan. Nah, itu kita sebut serangan jantung. Kalau nyarinya nggak yang cuma senit sakit gitu enggak ya, Dok? Bukan. Lama Ya, kalau itu kita sebut chest pain, nyeri dada atau angina stabil yang tadi dikatakan hanya semenit 2 menit. Tapi yang kita katakan serangan jantung yang bisa berlangsung 20 menit atau lebih. Kemudian tadi ada gejala penyerta, mual, muntah, mau pingsan, keringat dingin, terus pokoknya sampai lemes-lemesnya badan, itu kita sebut serangan jantung. Nah, serangan jantung yang tidak tertangani dengan baik akhirnya akan membuat jantung mengalami gangguan pompa, kegagalan pompa, dan apabila itu jadi suatu yang berlanjut, bisa juga permanen, kita sebut sebagai gagal jantung. Jadi kalau ada suatu siklus serangan jantung itu bukan di awal ya, awal kan di faktor risiko nih, ya kan? Dia di tengah-tengah ketika titik balik suatu serangan, gagal jantung itu ketika jantung sudah mulai fungsinya menurun. Sehingga kalau sudah gagal jantung, dia akan tidak bisa aktivitas dengan optimal, dia harus kontrol rutin ke klinik jantung, ketemu saya setiap bulan, harus minum obat jantung. Nah, itu sudah masuk kategori gagal jantung. Nggak bisa diputar balik, Mbak. Jadi makanya kalau kita bisa nyegah dari tahapan awal, ya kita cegah. Kalau sudah serangan jantung pun kita masih bisa cegah supaya nggak berlanjut tadi. Nanti yang kita tadi mau diskusikan tentang cath lab. Nah, gimana serangan jantung itu supaya tidak jadi gagal jantung, dan apa sih fungsinya cath lab untuk menolong orang-orang yang terjadi serangan jantung. Nanti mungkin kita diskusikan lagi. Seperti itu. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya mungkin. Boleh di scroll lagi. Scroll lagi. Nah, ini bagus ini dokter, dari @meiha_ciko. Apa benar bahwa stres dan patah hati bisa memicu penyakit jantung koroner? Atau itu hanya mitos populer? Bagaimana hubungan antara kesehatan mental dan jantung sebenarnya? Ini pertanyaan dari Gen Z sebenarnya ya dokter ya. Nah ini jawabnya harus hati-hati. Iya, hati-hati dokter. Karena Gen Z itu sangat kritis sekali. Iya. Gitu. Pertanyaannya sangat ya, gitu ya. Jadi gini, saya selalu mengatakan bahwa penyakit jantung itu harus kembali ke faktor risiko. Faktor risiko menyebabkan satu gangguan stres, termasuk gangguan psikis, ya kan? Kita olahraga yang menyebabkan orang sakit jantung itu termasuk fisik. Nah, gangguan stres, gangguan fisik itu saya sebut sebagai pencetus. Pencetus itu bisa terjadi ketika penyebabnya ada, ya kan? Faktor risiko ada nih, pembuluh darah sudah mulai menyempit. Terus kemudian karena saya stres, kepikiran, kemudian hormon adrenalin, hormon macam-macam meningkat, pembuluh darah jadi menyempit, akhirnya jadi pemicu serangan jantung. Atau misalnya ada ibu-ibu memarahin anaknya yang bandel gitu kan, dia sudah punya faktor risiko nih, pembuluh darahnya sudah sempit. Harusnya kalau beliau itu slow, nggak ada pencetusnya, ya nggak jadi serangan jantung, cuma nyeri-nyeri biasa. Tapi karena emosi yang berlebihan, stres karena mungkin ada masalah di rumah tangga atau di kantor, jadi pencetus. Atau pencetus yang fisik juga ada nih, sudah punya faktor risiko. Kemudian pembuluh darahnya sudah mulai menyempit, main futsal, main sepak bola, diforsir, sehingga plak yang penyempit di pembuluh darah tadi nutup, pecah atau rupture, nutupin aliran darah. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan, apakah stres, emosi, apa itu bisa mempengaruhi? Bisa, tapi dia sebagai faktor pemicu atau pencetusnya. Tetapi faktor penyebabnya tentu ada. Kalau orang-orang yang sehat-sehat aja, mau ada pencetusnya juga nggak ada masalah. Berarti ketika
ada faktor pencetus tapi kita tidak memiliki faktor resiko, berarti kemungkinannya lebih kecil itu untuk satu serangan jantung. Nah, gitu kan. Jadi kita cek semua faktor risiko aman, usia juga tidak ada masalah, masih muda, tidak ada genetik, ada pencetus kok nyerinya seperti ini, ya itu mungkin patah hati beneran itu kan. Jadi, karena patah hati ya. Harus ganti yang baru kalau. Berarti kalau itu ada resikonya, cuman kecil, gitu ya. Jadi kalau patah hati mungkin boleh cari yang baru lagi. Oke, buat selanjutnya pertanyaan dari @bunga_indah. Banyak orang merasa sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba terkena serangan jantung. Apakah benar bahwa serangan jantung lebih sering terjadi tanpa gejala sebelumnya? Dan jika iya, bagaimana cara kita mendeteksi diam-diam? Atau kalau arteri koroner sudah kita mulai bermasalah sebelum terlambat, bagaimana cara mendeteksi secara diam-diam? Jadi dari kalimat awalnya saja nih, banyak orang merasa sehat-sehat aja. Nah itu kan perasaannya aja. Sebenarnya kan belum dia tentu. baik-baik saja. Ya, jadi kalau merasa sehat-sehat aja itu karena belum ada gejala. Nah, tetapi kalau dia tiba-tiba serangan jantung, ya tadi pasti ada faktor risikonya. Kalau dia merasa sehat-sehat saja, berarti dia tidak pernah mengecek faktor risiko tadi. Kalau kita aware, kita perhatian dengan tubuh kita, pasti kita akan ngecek faktor risiko. Ketika kita temukan, oh tensi saya tinggi, oh kolesterol saya tinggi, berarti saya tidak sedang sehat-sehat saja dong. Pasti ada sesuatu yang saya tidak rasakan, tetapi tidak pernah saya periksa. Nah sebenarnya itu nggak sehat. Kok tiba-tiba serangan jantung? Ya faktor risiko tadi yang jadi satu penyebab. Terus bagaimana kita kalau bisa mencegahnya atau mendeteksinya gitu ya? Nah, mendeteksinya ya tadi yang istilahnya check up dulu, laborat dulu gitu kan. Laborat itu mungkin 3-6 bulan sekali boleh. Kalau saat jelek-jeleknya setahun sekali juga nggak apa-apa, tergantung usia ya. Kalau usianya masih relatif muda, mungkin 6 bulan 1 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau sudah usia tertentu ya 3-6 bulan harus diulang itu. Entah tadi yang saya sebutkan ya, gula, kolesterol dan sebagainya. Kemudian di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Umum Kartini ini kan sudah punya paket-paket medical check up ya kalau nggak salah ya. Dari yang pemeriksaan fisik, kemudian laborat, kemudian ada EKG, rekam jantung. Itu yang paling sederhana. Kalau nanti misalkan merasa kurang lengkap, ada paket yang ditambahin dengan treadmill. Apa sih bedanya treadmill sama EKG biasa? Ya beda. Kalau treadmill itu sebenarnya EKG tetapi pada saat aktivitas. Kan aktivitas tadi sebagai pemicu. Nah kalau kita pacu dengan aktivitas kira-kira EKG-nya sama apa enggak? Banyak orang yang EKG-nya saat tiduran itu normal, ketika di treadmill tidak normal. Nah iya, jadi wah saya EKG-nya bagus kok, terus puas. Enggak bisa, karena itu EKG saat istirahat itu berarti kondisi tubuh pada saat tenang, aliran darahnya juga lancar. Tetapi kalau dipacu dengan katakanlah jalan cepat atau lari, pembuluh darah akan berkontraksi, kebutuhan otot jantung dengan oksigen sangat tinggi, darah tidak bisa melewati dengan baik, maka EKG-nya akan terlihat iskemia. Nah kalau ada iskemia berarti barulah terdeteksi. Kalau itu masih nggak bisa memuaskan kita masih bisa dengan eko atau USG jantung. Kita cek juga anatominya, fungsi jantungnya bagaimana, sampai ke CT scan. CT scan jantung juga bisa kita mendiagnosa pembuluh darah jantung. Jadi itu yang kita sebut deteksi dini, yang penyakit jantung yang tadinya diam-diam menyerang kita. Nah, sebelum dia nyerang kita, ya diam-diam kita deteksi dulu. Mendeteksi dini Seperti berarti pemeriksaan kesehatan lengkap itu sebenarnya penting ya dokter ya? Ya, saya kira itu buat mitra sehat yang mau buat mengecek kesehatannya, medical check up kita sudah ada paket ya, nanti bisa dilihat pada Instagram RSUD RA Kartini, ada di @RSUD Kartini untuk biayanya dan paket-paketannya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi.
Oke, baik, mengenai jantung koroner. Dari Edlina Luciana 79. Dokter, apakah serangan jantung bisa terjadi pada anak berusia 16 tahun dan apakah nyeri dada selalu bisa menjadi gejala utamanya? Oke. Usia 16 tahun ya. Usia 16 tahun ini ya? masih muda. Kalau yang kita bicarakan serangan jantung koroner memang agak jarang ya. Agak jarang, tetapi ada juga di usia muda itu serangan jantung aritmia atau gangguan kelistrikan jantung. Tentu itu persentasenya lebih kecil dan itu karena faktor entah bisa bawaan, genetik dan sebagainya. Tapi kalau yang kita konteks yang kita diskusikan tadi tentang penyakit jantung koroner, usia 16 tahun insya Allah sih jarang. Jarang. Apalagi kalau wanita. Wanita itu sampai dia menopause atau sebelum menopause, ketika hormon progesteron, hormon estrogennya itu masih bagus, insya Allah lebih safe, lebih aman. Asalkan tidak ada faktor risiko yang tadi. Jadi hormon progesteron estrogennya itu yang seimbang itu sebagai kardioprotektor pada pembuluh darah jantungnya. Saya jarang menemukan pasien usia subur serangan jantung kalau dia tidak punya faktor risiko yang lain. Jadi kalau laki-laki masih mungkin ya, karena sekarang usia segini merokok banyak ya. Iya, berarti memang kebanyakan itu pasien jantung itu memang laki-laki ya? Karena adanya faktor risiko. Terus kalau penyakit jantung di usia 16 tahun atau ke bawah kok ada, kita harus berpikir ini penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung rematik yang ini sedikit berbeda konteksnya dengan yang tadi kita bicarakan. Penyakit jantung bawaan itu bisa dideteksi dengan ekokardiografi atau USG jantung. Penyakit jantung rematik itu banyak itu katup jantungnya mengalami kerusakan, kebocoran karena peradangan yang disebabkan radang di tenggorokan atau radang sakit gigi. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih, minta sehat mesti. Jadi sedikit tentang penyakit jantung rematik ya, bahwa ada ketika masih anak-anak usia SD, SMP itu sakit gigi atau sakit tenggorokan dengan bakteri yang spesifik namanya Streptococcus beta hemolyticus, itu nggak diobati dengan antibiotik yang betul, dia masuk ke peredaran darah. Kalau kebetulan genetiknya itu sama dengan di katup, dia nempel, katupnya rusak. Katupnya rusak, jadilah penyakit jantung rematik. Nah itu deteksinya gimana? Ya kita bawa ke rumah sakit, kita punya alat ekokardiografi di RSUD ini, kita punya 2 alat itu, bisa di USG nanti ketahuan. Jadi gitu Mbak tambahnya. Buat mitra sehat yang mau memeriksakan jantungnya di RSUD Kartini memiliki alatnya ya untuk selanjutnya ketika memang sudah merasa ada keluhan nyeri dada yang tidak biasa atau yang durasinya cukup lama, bisa untuk mengkonsultasikan kepada dokter yang ada di RSUD RA Kartini. Baik, untuk selanjutnya kita mau masuk ke materi cath lab. Tapi untuk sebelum kita lanjut membahasnya, kita mau saksikan dulu video yang akan kita tampilkan sebentar lagi. Kok bisa? Jantung dicek cuma pakai selang kecil? Percutaneous coronary angiography adalah pemeriksaan untuk melihat apakah pembuluh darah di jantung tersumbat atau menyempit. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasukkan selang kecil atau kateter melalui pembuluh darah di tangan atau paha, lalu disuntikkan cairan kontras agar pembuluh darah bisa terlihat jelas lewat alat X-ray. Hasil dari pemeriksaan ini membantu dokter mengetahui kondisi pembuluh darah jantung dan menentukan apakah perlu tindakan lanjutan, seperti pemasangan ring atau pengobatan lainnya. Cegah serangan jantung lebih dini dengan angiografi koroner di RSUD RA Kartini, Jepara. Oke, kembali lagi di Karpot Kartini Podcast. Baik dokter, untuk melanjutkan pertanyaan tadi mengenai cath lab. Nah, banyak orang nggak tahu ini, mitra sehat banyak yang bertanya-tanya. Apa yang dimaksud dengan cath lab, DSA, kateterisasi jantung, pasang ring, dan pasang stent? Nah, beda-bedanya di mana itu dokter? Ya, itu serupa tapi tak sama gitu. Iya. Ya, jadi gini, cath lab ini, cath lab atau DSA. DSA itu
apa namanya digital subtraction angiography. Mungkin kalau selama ini tinggal di SA kan untuk itu ya brainwash itu ya. Nah, sebenarnya itu dikerjakan di CAT lab. Jadi kalau kita bisa katakan CAT lab atau laboratorium kateterisasi atau di SA ini sarananya. Sarana di laboratorium kateterisasi untuk ngecek pembuluh darah atau melakukan tindakan kateterisasi jantung. Kalau kateterisasi jantung itu tindakan prosedur dibagi dua, satu prosedur diagnostik, yang kedua prosedur intervensi. Kenapa? Ya karena pakai alatnya namanya kateter. Selang kecil itu kita sebut kateter, jadi kita sebut kateterisasi. Ya, kita sebut kateterisasi jantung. Jadi kalau dari diagnostik tadi kita temukan suatu permasalahan, entah itu permasalahan di pembuluh darah, permasalahan di otot kafum jantung atau kelainan bawaan di jantung, baru kita lakukan namanya kateterisasi intervensi. Salah satu kateterisasi intervensi adalah pemasangan stent atau ring, gitu. Jadi bisa dibedakan ya antara ini sarananya, tindakannya itu kateterisasi. Kateterisasi kita bagi dua, diagnostik untuk pemeriksaan, sama intervensi untuk tindakan ya. Ya, salah satu tindakan itu adalah masang ring atau pasang stent. Tapi tidak semua loh orang yang diintervensi itu harus selalu pasang ring. Karena kan orang awam itu kan taunya kan kalau operasi jantung itu ya pasang ring. Nah, beda ya. Taunya kan gitu. Jadi kateterisasi jantung dengan operasi jantung juga beda, Mbak. Berbeda ya. Operasi jantung itu biasanya bypass atau CABG atau ganti katup. Itu yang operasi itu dengan pembedahan tentunya. Kalau kateterisasi jantung ini tidak pakai prosedur pembedahan. Oh, berarti tidak masuk ruang operasi, dokter? Enggak. Oh, untuk prosedurnya itu seperti apa, dokter? Ya, jadi gini. Kateterisasi jantung dilakukan di ruangan khusus, namanya CAT lab tadi. Di situ ada kamera fluoroskopi dengan barang alat-alat yang steril. Kemudian pasien tidak tidak menjalani pembiusan total. Jadi pasien hanya dibius lokal di tempat yang mau dimasukkan selang kateter supaya pasien nggak sakit. Kemudian dalam proses memasukkan kateter tadi, pasien masih bisa komunikasi, diskusi sama tim, sama dokter. Bahkan pasien bisa melihat monitor ketika kita misalkan masukkan zat kontras sambil kita rekam dengan kamera fluoroskopi itu, gambaran jantungnya kelihatan dan kita bisa saling berdiskusi dengan pasien. Jadi sadar penuh pasiennya. Oh, berarti jadi pasiennya tahu ya permasalahannya itu di bagian mana. Bahkan sambil kita kerjakan intervensinya pun, entah itu penyedotan sumbatan, pembalonan, atau pemasangan ring sekalipun, itu pasiennya masih dalam kondisi sadar penuh. Gitu. Jadi pasien bisa lihat ya. Jadi semua yang dikatakan pasang ring itu belum tentu, karena kita harus mendiagnosa dulu benar nggak pasiennya ini perlu adanya pemasangan ring atau tidak. Betul. Jadi kalau kita bisa dengan misalkan pasien-pasien itu yang dicurigai ada permasalahan dengan pembuluh darah jantung misalnya, kita lakukan tindakan kateter, nanti dipastikan dengan hasil ini apakah ini perlu tindak lanjut atau cukup diobati saja. Jadi mitra sehat tidak perlu khawatir bahwa kalau di kateter itu pasti pasang ring, enggak juga. Belum tentu juga. Karena kita punya kriteria yang mana yang harus ditindaklanjuti, mana yang cukup diobati. Ibaratnya kita hanya mendeteksi problemnya. Kalau penyempitan pembuluh darahnya itu kategori ringan atau sedang, cukup dengan obat. Tapi kalau berat atau sangat berat yang membahayakan, mengancam, ya harus ada intervensi. Intervensi pun sekarang sudah banyak teknologinya ya. Ada balon dengan obat tanpa ring, itu sudah ada. Balon? Ya, di balon saja, nggak pakai ring. Jadi nggak ada yang ninggal apapun di tubuh. Sekarang sudah banyak dikembangkan itu. Namanya DCB, drug coating balon, DEB, drug eluting balon. Kalau dulu mungkin tahunya ya pasang ring semua ya. Ternyata kan nggak semua. Bahkan ring pun sekarang sudah ada yang
dia bisa diabsorb oleh tubuh, hilang, atau dia juga permanen di situ tetapi nanti akan terbalut oleh dinding pembuluh darah sehingga dia akan menyatu dan tidak ada bekasnya juga ada. Begitu canggihnya lah teknologi sekarang itu. Dan di RSUD RA Kartini sudah bisa ya dok? Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah alat bisa. sudah ada. Sudah bisa melakukan cath lab, jadi Sampai ke tahap pemasangan ring pun insya Allah bisa. baik. Menarik ya dokter untuk pembahasan mengenai cath lab dari jantung koroner sampai cath lab ini. Sekarang boleh kita bertanya-tanya dari mitra sehat yang sudah bertanya pada kolom komentar kita ya. Baik. Ini yang di YouTube ya? Oke, baik. Dari Ibu Mutia Ade Pamela. Dok, banyak orang masih takut dengan tindakan cath lab karena dianggap berbahaya. Sebenarnya seberapa aman prosedur ini? Ya. Sebenarnya tindakan cath lab itu kan tadi saya sudah sampaikan ada dua ya. Satu diagnostik untuk mencari masalahnya, dua intervensi. Prosedur diagnostik ini nggak jauh beda kok dengan ronsen, dengan scan itu nggak jauh beda. Kita dipasang infus sama, dipasang infus. Kita scan kadang dikasih suntikan kontras sama. Sebenarnya tidak ada yang berbeda sih kalau diagnostik di situ. Jadi diagnostiknya lebih spesifik karena dia selang kateternya itu langsung mengarah ke pembuluh darah sehingga foto hasilnya itu lebih akurat dibandingkan scan, dibandingkan pemeriksaan yang lain. Bahkan akurasinya ada yang mengatakan sampai 99% dibandingkan scan yang hanya 80-90%. Kalau tindakan intervensi sejauh ini risiko yang terjadi itu rata-rata di bawah 1%. Jadi kalau kita ketemu 100 orang yang menjalani intervensi sampai ke tindakan-tindakan itu yang bermasalah atau yang berakibat fatal biasanya di bawah 1% sih. Yang kecil ya Mbak ya, nggak terlalu banyak ya 100 orang hanya satu misalnya. Tapi itu juga tergantung ya Mbak dari kasus yang dihadapi ini apa. Nah, jadi gini, kalau kita bicara intervensi jantung, kita ada kelompok yang satu itu orang yang sudah terlanjur serangan jantung. Ya, yang satu orang yang belum atau mengarah ke serangan jantung tapi tidak terjadi serangan jantung. Nah, belum mengarah ke serangan ya jantungnya. betul. Tentu itu berbeda secara resiko. Jadi kalau ada orang serangan jantung masih dalam fase yang golden period, kemudian fase masa yang masih baru ya, kira-kira 12 jam pertama gitu, kita pasang ring, ya memang dia resikonya bukan dari tindakannya, tetapi dari serangan jantungnya dia. Tapi ada juga pasien dari kelompok lain yang dia tidak serangan jantung, dia karena hasil treadmillnya positif atau ada curigaan, terus kita kateter jantung, ya tentu resikonya lebih kecil yang ini, wong ini orang sehat. Orang sehat yang dikateter, resikonya jauh lebih kecil, mungkin 0, sekian persen ya, dibandingkan orang yang sudah serangan jantung. Kalau dari hasil cath lab itu biasanya banyak-banyaknya yang ketemu itu hasilnya seperti apa dok? Yang diagnostik maupun intervensi Ya, setelah prosedur itu dok? Kalau yang berkaitan dengan jantung koroner, biasanya kita ketemu ada penyempitan pembuluh darah atau kita sebut stenosis. Nanti penyempitan itu diukur, ini sesuai berapa persentase penyempitannya, perlu pasang ring apa tidak. Nah itu penyempitan. Atau bisa juga ketemu sumbatan total, ternyata pembuluh darahnya sudah tersumbat, tapi pasiennya masih bisa bertahan karena dia ada pembuluh darah lain yang cabang yang membantu, ya itu bisa juga. Atau juga kadang kita ketemu pembuluh darah yang terjepit di otot-otot jantung. Dia bisa mengalami seperti serangan jantung, tetapi di dalam pembuluh darahnya itu halus, mulus, karena pembuluh darah kejepit, atau kita sebut sebagai myocardial bridging. Itu juga ada. Jadi seperti itu yang kateterisasi yang untuk jantung koroner. Tapi kalau kateterisasi untuk yang penyadapan jantung, misalnya untuk mendeteksi kelainan jantung bawaan
pada anak misalnya gangguan sekat jantung atau gangguan yang lain, ya kita temukan dari anatominya ada kelainan apa, itu bisa. Gitu. Baik. Masuk ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Boleh. Dari @bidan_juwita, dokter, apakah pasien dengan penyakit jantung yang sudah rutin berobat bisa dinyatakan benar-benar sembuh? Bisa. 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 Maksudnya sembuh itu tidak minum obat gitu ya? Iya mungkin yang dimaksud. Jadi tidak selamanya orang sakit jantung harus minum obat. Kadang kita masih memberikan obat jangka panjang itu karena faktor risikonya ini belum bisa terkontrol dengan baik. Faktor risikonya masih kolesterolnya masih kadang naik turun, kemudian tensinya masih naik turun, kadar gulanya masih nggak stabil. Jadi sebenarnya kalau penyakit jantungnya sudah stabil itu masih kontrol, itu dalam rangka mengontrol faktor risiko ya sebenarnya ya. Meskipun beberapa ada juga yang masih membutuhkan obat-obat tertentu, misalnya pengencer darah, obat-obat yang bisa mengurangi nyeri seperti itu. Jadi kalau saya jawab ya bisa. Yang penting faktor risikonya bisa terkontrol dengan baik. Ya, diimbangi dengan gaya pola hidup sehat. Ya tentu. Olahraga, makan makanan yang bergizi. Gizi, istirahat yang cukup, gitu ya. Baik, untuk mitra sehat yang memang memiliki gejala atau menurutnya, wah kok sepertinya saya harus periksa ini, bisa datang langsung ke RSUD RA Kartini. Kami membuka layanan pada poliklinik pagi dan sore. Jika ingin melihat jadwal dokter, selalu pantau akun Instagram RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara. Ada di @RSUD Kartini. Selanjutnya mungkin kita bacakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Boleh di scroll-scroll. Boleh di scroll-scroll ya. Baik dokter, kalau begitu coba saya tanya dulu ya sambil mencari pertanyaan-pertanyaan dari mitra sehat. Siapa saja dokter yang membutuhkan tindakan kateterisasi jantung? Ya. Pasien yang seperti apa? Seperti apa iya. Ya? Yang pertama adalah pasien yang sedang dalam serangan jantung atau pasca serangan jantung. Jadi kalau pasien sedang dalam serangan jantung itu kita sebut pasien dalam golden period, jam-jam awal itu bisa kita lakukan tindakan kateterisasi jantung sekaligus intervensi untuk mengalirkan kembali sumbatannya. Nah ini tentu memberikan manfaat yang cukup besar agar fungsi jantung pulih kembali seperti semula. Atau pasien yang sudah terlanjur serangan jantung tetapi untuk evaluasi apakah ini sudah membaik apa belum, sehingga kalau belum membaik kita perbaiki. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah pasien-pasien yang mengeluhkan misalnya nyeri dada nggak nyaman, sesek dan sebagainya, tetapi mengarah ke penyakit jantung koroner didukung oleh hasil pemeriksaan yang lain. Misalnya EKG-nya menunjukkan adanya kondisi iskemia atau kekurangan oksigen, atau dari hasil treadmill-nya menunjukkan hal yang sama, atau dari USG jantung atau echo menunjukkan ada tanda-tanda ke arah penyakit jantung koroner. Bisa juga dari pemeriksaan sebelumnya, misalnya CT scan, ada kecenderungan penyempitan pembuluh darah, bisa dikonfirmasi dengan kateterisasi jantung, sekaligus kalau memang perlu dilakukan intervensi, diintervensi. Di situ bisa dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi serangan jantung. Kemudian yang ketiga adalah kelompok pasien-pasien yang akan menjalani operasi bedah jantung, misalnya penggantian katup jantung atau yang lainnya, misalnya di kateter sih, meskipun itu tidak terlalu besar porsinya ya. Dan yang keempat, pasien-pasien yang mengalami pembuluh darah di luar jantung, di kaki, di tangan, yang kira-kira ada penyempitan atau sumbatan. Itu bisa juga Mbak dideteksi dengan alat kateter jantung ini di cath lab. Jadi gangguan vaskuler di pembuluh darah yang kaki atau tangan. Baik, selanjutnya, apakah jenis stent atau ring pada jantung itu ada kelas-kelasnya dokter? Nah, Atau hanya satu aja jenisnya?
Iya, maksudnya kelas gimana nih? Kelas Apa ya dok ya? Mungkin ada apa tingkatannya? tingkatannya. Jadi gini ya, seiring dengan kemajuan teknologi, tentu stent itu mengalami satu proses menuju perbaikan yang lebih sempurna. Jadi dari material stentnya, dari bentuk stentnya, dari obat-obatan yang menempel di stent atau ringnya, itu memang ada beberapa kelompok atau beberapa kelas tadi. Kemudian juga stent ini nanti kaitannya dengan obat pengencer darah. Oh, ada stent yang pemberian obat pengencer darahnya double itu sampai setahun, ada yang cukup 1 bulan. Nah, itu juga tergantung dari kualitas atau jenis stent dan obatnya. Tapi mitra sehat tidak perlu khawatir karena pemilihan stent itu bukan didasarkan atas request dari tetapi itu disesuaikan dengan kebutuhan pasien ketika kita lakukan pemeriksaan diagnostik. Jadi tidak ada hubungannya dengan permintaan pasien gitu ya dok ya? Ya, jadi misalnya tergantung kondisi pasien, kondisi tersebut. pembuluh darah pasien. Ada yang membutuhkan stent yang dengan obat seperti ini, kita kasih yang ini. Ada yang membutuhkan stent yang butuhnya kelenturannya tinggi karena dia posisinya di sudut misalnya, kita harus kasih stent yang lentur misalnya. Ada pasien dengan usia di atas 70 tahun, kira-kira kalau dikasih obat pengencer darah banyak, itu resiko perdarahan, kita kasih stent yang minum obat pengencer darahnya cuma 1 bulan. Nah, itu nanti dokter yang akan membantu menentukan itu. Meskipun kita juga bisa diskusi ya dengan pasiennya, seperti itu. Baik, jadi sebelum tindakan cath lab itu bisa banget buat berkonsultasi dulu dengan dokternya, apakah perlu dilakukan tindakan ini berhubungan dengan kondisi setiap pasien ya dokter. Jadi tidak semua pasien yang memiliki keluhan ke jantung itu harus mengarah ke tindakan cath lab. Begitu. Dan di RSUD RA Kartini juga sudah ada layanan cath lab untuk memeriksa apakah perlu adanya tindakan untuk pemasangan ring jantung atau tidak. Dan di sini kita sudah memiliki dokter-dokter yang sangat profesional. Jadi buat mitra sehat yang ingin berkonsultasi dengan dokter atau memang merasa ada keluhan, boleh sekali untuk datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter. Kami membuka poliklinik pagi dan poliklinik sore. Untuk jadwal dokternya, mitra sehat bisa sekali untuk melihat atau memantau lewat akun Instagram RSUD RA Kartini, ada di @rsudkartini. Begitu. Pembahasan kita sangat berbobot sekali ya dokter ya. Sangat membuka wawasan. Biar nggak ngantuk siang-siang. Membuka wawasan buat kita dan juga buat mitra sehat, biar kalau merasa ada nyeri dada terus curiga nih, aduh kok kayaknya kok aku sakit jantung ya, dikit-dikit kok nyeri dadanya gitu, itu berarti belum tentu. Kalau kata dokter tadi itu belum tentu ya. Tapi kalau memang merasa nyeri dadanya itu kok sering dan memang durasinya cukup lama, boleh berkonsultasi ke sini. Jadi clue-nya adalah faktor risiko ya? Iya, faktor resikonya jangan lupa selalu dicek. Kalau ada faktor risiko, bolehlah curiga. Tapi kalau tidak ada faktor risiko, kemungkinan kecil, jadi tenang aja. Dan untuk bapak-bapak, mas-mas atau adik-adik yang merokok, bisa nih sedikit-sedikit dikurangin karena itu merupakan salah satu faktor resiko untuk mengarah ke penyakit jantung koroner. Karena hidup sehat tanpa penyakit jantung itu adalah hidup yang paling menyenangkan. Gitu. Oh ya, kita mau membacakan pertanyaan terakhir dokter dari @Agus Santiko. Membaguskan kondisi jantung apakah bisa kalau dengan konsumsi minyak zaitun atau virgin coconut oil? Gimana dokter? Menurut Membaguskan dokter, kondisi jantung itu gimana? mungkin memperbaiki kondisi jantung. Jadi sudah rusak atau mencegah nih? Mungkin mencegah kali ya dokter ya, menurutnya ya. Mencegah apakah bisa dengan mengkonsumsi minyak zaitun? Jadi gini, saya juga sering nih, tidak hanya minyak zaitun ya, tapi juga herbal atau obat-obat yang lain yang sejenis yang pada dasarnya itu punya manfaat
ini boleh-boleh saja, apakah minyak zaitun, VCO, apakah itu omega 3, apakah herbal-herbal yang lain, it's okay, tetapi memang itu untuk pencegahan, baik itu primary prevention atau secondary prevention. Maksudnya primary prevention itu adalah pencegahan awal ketika orang belum ada sakit jantung, kita bisa gunakan tadi ada minyak zaitun, coconut oil, supaya pembuluh darah kita bagus gitu loh. Tapi memang belum ada apa-apa kan. Kemudian atau secondary prevention, orang yang sudah terlanjur kena sakit jantung, dia konsumsi herbal atau tadi yang disebutkan tadi, tapi untuk kedepannya untuk tidak memperburuk kondisi. Cuman kadang disalahartikan nih sama pasien-pasien saya bahwa itu tidak bisa memperbaiki yang sudah rusak. Kalau sudah terlanjur rusak ya memang harus dengan obat, dengan tindakan dan sebagainya. Misalnya gini, pasien sudah ada kerusakan pembuluh darah, sudah ada sumbatan. Kita mau kasih coconut oil sebanyak apapun, kasih obat sebanyak, ya sumbatan itu nggak akan bisa terbuka. Ya itu dibukanya ya dengan apakah dengan obat pengencer darah atau dengan tindakan kateter jantung ya. Tetapi dalam rangka mencegah ke depannya supaya tidak kena lagi, secondary prevention boleh ditambahkan yang tadi selain obat-obat dari medis gitu. Berarti memang kalau memang kondisinya jantungnya masih baik itu sebenarnya minyak zaitun itu memang bagus ya untuk kesehatan jantung. Boleh. Banyak kok, tidak hanya minyak zaitun tapi herbal-herbal yang lain juga diperbolehkan untuk prevention ya, baik primary prevention, pencegahan awal atau secondary prevention gitu. Baik, kalau untuk pertolongan pertama dokter, untuk ketika kita melihat mungkin saudara atau keluarga mengalami serangan jantung, itu apa yang harus kita lakukan dokter? Ya, apa saja bisa kita lakukan untuk membantu orang yang mengalami serangan jantung. Yang paling sederhana dokter, kalau bisa dilakukan di rumah dulu sebelum dibawa ke rumah sakit. Ya, apa dokter? Yang jelas cari pertolongan dulu ya. Maksudnya ketika kita menemukan orang sakit, kita minta bantuan dulu yang lain supaya ini bisa nanti sambil menolong ada upaya lanjutannya. Jadi kalau misalnya pasiennya masih sadar, nyeri dada, kita ada oksigen, kasih oksigen. Kita bantu melonggarkan bajunya biar lebih nyaman, kita longgarkan. Kalau misalnya kita tahu ini ada serangan jantung, kok pasiennya ternyata sudah punya obat untuk mengurangi nyeri yang di bawah lidah itu biasanya kan pasien-pasien itu kan sudah punya persiapan itu, ya itu bisa diberikan. Apapun bisa dilakukan sambil tetap nanti dibawa ke sarana kesehatan terdekat, entah itu puskesmas, klinik, rumah sakit untuk ditindaklanjuti. Jadi pertolongan pertama itu jangan sampai mendelay atau menunda, itu dibawa ke sarana kesehatan karena tadi ada yang namanya golden period. Ketika pasien ditangani di golden period, manfaatnya jauh lebih besar daripada yang terlambat. Gitu ya. Jadi kalau oh ya, itu tadi kan misalnya pasiennya sadar ya. Kalau pasiennya nggak sadar, ya kita bisa bantu dengan pijat jantung. Ya, sekarang pijat jantung kan sudah diajarkan di mana-mana untuk orang awam pun di acara-acara macam-macam ya. Kita pijat jantung sebisa kita. Salah enggak apa-apa, itu sudah membantu jantung untuk berdenyut sambil menunggu bantuan dan dibawa ke rumah sakit. Itu kalau pasien nggak sadar ya. Kalau untuk sadar segera cari obatnya atau ya melonggarkan pakaian dan juga kasih oksigen kalau perlu sambil kita bawa ke tempat sarana kesehatan. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Dedi. Sebelum kita tutup acara Karpot pada siang hari ini, dokter apakah ada saran dan masukan buat mitra sehat yang menyaksikan Karpot pada siang hari ini supaya bisa menghindari resiko penyakit tersebut dan bagaimana cara mendeteksi dini yang lebih mudah biar mitra sehat itu semakin sadar akan kesehatan? Oke. Yang pertama, kita harus menyayangi jantung kita dengan selalu memantau faktor resiko dan mencegah faktor resiko itu dengan pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat. Yang kedua, ketika kita ada suatu gejala yang kita berpikir itu mengarah ke jantung, jangan ragu untuk diperiksakan.
deteksi dini, baik diperiksakan ke sarana kesehatan terdekat atau bisa juga dengan medical check up. Yang ketiga, bila sudah terjadi serangan jantung atau mengarah ke serangan jantung, tidak perlu khawatir dengan pemeriksaan yang canggih seperti kateterisasi jantung, karena ini tindakan yang sangat ramah, bukan suatu tindakan operasi, bukan pembedahan, dan ini akan banyak menolong dan membantu pasien-pasien yang mengalami serangan jantung atau pasca serangan jantung. Seperti itu. Gitu, baik mitra sehat, seperti itu ya. Jangan lupa jika memang ada keluhan, boleh berkonsultasi kepada dokter-dokter yang ada di RSUD RA Kartini. Dan kami sudah memiliki layanan Cath Lab satu-satunya yang ada di Jepara. Untuk jadwal poliklinik pagi dan sore bisa mitra sehat pantau melalui akun Instagram RSUD RA Kartini, yaitu @RSUD Kartini. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung episode Karpot pada siang hari ini. Banyak sekali hal penting yang sudah kita bahas bersama Dr. Dedi, mulai dari penyebab, gejala, hingga dengan cara pencegahan jantung koroner sampai ke prosedur Cath Lab. Semoga obrolan kita hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan jantung, karena jantung yang sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Untuk mitra sehat yang berada di Jepara dan sekitarnya, kita jika mengalami keluhan seperti nyeri dada, sesak nafas, jantung berdebar, atau cepat lelah, bisa langsung datang ke RSUD RA Kartini untuk berkonsultasi. Kami siap memberikan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis profesional dan fasilitas yang lengkap. Kami membuka layanan pada poliklinik pagi dan sore. Jika ingin melihat jadwal dokter, bisa melihat pada akun Instagram RSUD RA Kartini, ada di @RSUD_Kartini. Terima kasih telah menyaksikan Karpot Kartini Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik kesehatan yang menarik. Buat mitra sehat yang ingin topiknya itu dibahas pada episode Karpot selanjutnya, boleh komen pada akun Instagram RSUD RA Kartini atau pada YouTube channel RSUD RA Kartini. Saya Hanim Ayun dan juga Dr. Dedi undur diri, tetap jaga pola hidup sehat dan sayangi jantungmu mulai dari sekarang.